تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan al-ghayah wa taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' al-Isfahani rahimahullahu ta'ala dalam fikih madhab Sadah Syafi'iyah. Kita masih dalam pembahasan tentang macam-macam pembunuhan. Kita sampai pada ucapan beliau, wa in ufiya anhu, jika orang yang membunuh sengaja itu dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, wajabat diyatun mughalladzatun, maka wajib untuk membayar diyah yang mughalladah. Dan kita katakan kemarin, diyah itu adalah membayar 100 ekor unta. Hanya ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau pembunuhan itu sengaja, maka diyatnya mughalladah. Dan diyatnya mughalladah itu adalah 30 hiqqah, 30 jaz'ah, dan ini 40 khalifah. Yani al-hiqqatu itu adalah unta betina yang sudah sempurna umur 3 tahun masuk ke tahun yang keempat. Sedangkan jaz'ah itu unta sempurna 4 tahun masuk ke tahun yang kelima. Al-khalifah adalah unta yang sedang bunting. Tep. Sampai di situ kajian kata yang kemarin, halatan fi malil qatil. Halatun fi malil qatil. Halla kontan, harus dibayar secara kontan. Fi malil qatili, dari harta pembunuh itu sendiri. Dari ini harta pembunuh itu sendiri. Terserah dia mau utang, mau ini, mau jual aset, mau macam-macamnya. Yang penting dari harta milik dia. Tep. Kata beliau, wal khata'ul mahdhu, adapun pembunuhan yang salah murni, tidak sengaja, yang murni tidak sengaja. Dan itu gambarannya adalah seseorang la yaqsidul isabah, sama sekali enggak ada keinginan untuk mengenai orang yang terbunuh tersebut. Jadi sama sekali tidak ada keinginan, tidak ada niat, tidak ada tujuan untuk mengenai orang yang terbunuh tersebut. Gambarannya huwa an yarmiya ila syai'in, dia itu melempar sesuatu, fayusibu rajulan, ternyata kena orang, fayaqatulahu, lalu yani dia itu membunuh orang tersebut. Ngelempar mangga dengan batu, mangganya enggak kena, batunya melesat jatuh ke kepala orang, mati. Yani gambarannya begitu. Atau berburu binatang, di depannya itu yani dikira binatang kijang atau apa, gerak-gerak di pinggir semak, ditembak ternyata orang, yani orang sedang BAB atau yang semisalnya. Yang penting tidak ada niat untuk isabah. Ingat ya ucapan saya, niatnya itu bukan niat membunuh,
Niatnya itu bukan niat membunuh, tapi niat mengenai orang tersebut. Apabila pembunuhan itu terjadi dengan cara tidak ada niat sama sekali untuk mengenai orang tersebut, maka namanya al-khata'ul mahdhu, murni kesalahan sampai terjadi pembunuhan. Maka kata beliau, fala qawada alaih, maka tidak ada kewajiban, tidak ada kisas, tidak bisa dikisos, karena kisas itu adalah an-nafsu bin nafs, orang membunuh orang sengaja maka dia juga dibunuh sengaja. Sedangkan dalam kasus ini dia membunuh tidak sengaja, maka tidak layak, tidak benar kalau kemudian dia harus dibunuh, padahal tatkala dia harus dibunuh berarti sengaja. Bal tajibu diyatun mukhaffafatun, wajibnya dia itu membayar diat yang ringan, diat yang mukhaffafah. Namanya diat tetap 100 ekor unta, tapi lebih ringan dibandingkan diat yang mughalladhah yang barusan kita sebutkan tadi. Diat yang mukhaffafah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sahib Kifayatul Akhyar, dan itu yang mu'tabar dalam fikih Syafi'iyah, adalah dibagi 5. Kalau mughalladhah itu dibagi 3, 30 hiqqah, 30 jaz'ah, 40 khalifah. Sedangkan yang mukhaffafah maka 100 itu dibagi 5, 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 hiqqah, 20 jaz'ah. Yang 20 jaz'ah. Sebagaimana riwayat hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang memerinci diat yang karena tidak disengaja, pembunuhan yang khata' yang tidak disengaja adalah dengan gambaran semacam yang barusan kita sebutkan tadi. Yang pertama 20 bintu makhad, 20 anak onta yang umur setahun sempurna masuk tahun kedua. Jadi 20 ekor dari unta betina yang dia itu umurnya sudah setahun masuk tahun kedua, namanya bintu makhad. Jadi namanya bintu makhad. Kenapa? Anda katakan kemarin dinamakan dia dengan bint karena memang dia betina. Dinamakan bintu makhad karena makhad itu sedang hamil. Dalam arti kalau anak unta sudah umur setahun, itu induknya sedang hamil adik dia, makanya dinamakan dengan bintu makhad. Yang kedua 20 ekor bintu labun. Bintu labun itu anak unta betina umur 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Umur 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Dinamakan dengan bintu labun, karena dia itu ada unta betina. Bint labun itu menyusui. Kenapa? Karena induknya setelah setahun hamil lalu melahirkan. Lah, tatkala dia sudah berumur 2 tahun, adiknya sudah lahir, induknya sedang menyusui adiknya, maka dia punya air susu, namanya labun. Ini namanya labun, bintu labun. Yang ketiga 20 tapi jantan, ibnu labun. 20 ekor tapi jantan, ibnu labun. Kemudian 20 berikutnya hiqqah, 20 berikutnya jaz'ah. Nah, itu dia tetap 100 ekor unta tapi lebih ringan dibandingkan dengan diat yang sebelumnya. Alal aqilah maknanya adalah kewajiban membayar dia kalau perbuatan itu terjadi pembunuhan tanpa dia sengaja, itu bukan menjadi kewajiban pembunuh tok, tapi menjadi kewajiban pembunuh dan keluarga besar. Jadi pembunuh dan keluarga besar. Kalau di Jaziratul Arab itu kan ada marga. Jadi itu ada marga, ada
ini dari kabilah mana, ini dari keluarga mana, ini dari suku mana, ini dari apa begitu. Nah, mereka itu semua, yani semua mereka yang mempunyai jalur nasab sama si pembunuh ini, maka mereka mendapatkan jatah membayar sekian dan sekian. Jadi misalkan yani apa ya, jumlah keluarga dari pembunuh itu ada 100 keluarga misalkan begitu, maka dibagi. Jadi misalkan satu ekor 100 ringan, jadi satu ekor. Atau kalau ada sebagian di antara mereka yang kaya, sebagian yang miskin, bisa jadi yang kaya itu dua-dua, yang miskin separuh-separuh misalkan begitu. Yang penting terkumpul 100 ekor unta. Itu makna alal aqilah. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab keluarga besar pembunuh. Yani keluarga yang besar pembunuh. Muajjalatun ila 3 sinin. Muajjalatun ila 3 sinin. Waktu pembayarannya ada tempo 3 tahun. Bisa dicicil, bisa dikredit selama 3 tahun. Muajjalatun ila 3 sinin, bisa dicicil, bisa dikredit selama 3 tahun. Jadi bedanya antara dia pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja itu 3. Beda antara dia pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja itu 3. Yang pertama, kalau pembunuhan sengaja itu diyatun mughalladah. Kalau pembunuhan tidak sengaja maka diyatun mukhaffafah. Sama-sama 100, kalau mughalladah 30 hiqqah, 30 jaz'ah, 40 khalifah. Kalau mukhaffafah maka 20 bintu makhat, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 hiqqah, 20 jaz'ah. 20 jaz'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembunuhan sengaja maka menjadi kewajiban pembunuh pembunuh saja. Adapun kalau pembunuhan tidak sengaja menjadi kewajiban yakni keluarga besar, menjadi kewajiban al-aqilah. Yang ketiga, kalau terjadi pembunuhan kalau sengaja maka bayarnya kontan, cash langsung. Kalau tidak sengaja bayarnya bisa ditunda sampai 3 tahun. Dan di sini ana peringatkan ya ikhwan, jika menemukan kata-kata al-aqilah di kitab fikih babul jinayat, jangan diterjemahkan wanita berakal. Muka karuan ikhwan. Ana pernah menemukan bu ceramah bu apa sampai ketawa kok pokoknya. Jadi menerangkan aqilah itu dengan akal dan wanita berakal. Perasaanku masalah iki gak itu. Jadi itu yang perlu dipahami ya kawan. Dan itu satu peringatan lagi, tidak boleh belajar fikih dasar otodidak. Gak boleh ya kawan belajar dasar fikih otodidak. Kenapa? Kalau sudah otodidak, belajar sendiri pakai kitab, man qara'al kitaba wahdahu fasyaitanu syaikhuh. Yang belajar kitab sendirian tanpa guru maksudnya, maka yang jadi guru adalah setan. Ini maknanya adalah di level ilmu dasar. Karena semua kitab, semua ilmu itu ada istilah-istilah yang baku yang difahami dengan apa yang difahami oleh para ulama di tempat yang tersebut, di bab tersebut. Istilahnya sekarang dibuka ya Yahuan, alal aqilah, buka kamus Mahmud Yunus. Aqilah, wanita berakal. Oh, berarti wajib diat yang diringankan dan itu menurut wanita yang berakal. Oh gitu dong. Ruwet ya Yahuan. Ini aqilah menurut wanita yang berakal. Kenapa harus wanita? Ini dan yang semisalnya. Istilah-istilah setiap ilmu itu berbeda antara satu istilah dengan istilah yang lain, dan itu hanya difahami dengan pemahaman yang
rebut. Lah, nanti kalau sudah punya dasar ilmu, mengembangkan ilmunya itu dengan menelaah sendiri, mengembangkan diri, monggo nggak ada masalah. Kalau yang dimaksudkan dengan otodidak itu adalah untuk pengembangan ilmu silahkan, tapi untuk dasar-dasar ilmiah jangan. Jadi untuk dasar-dasar ilmiahnya itu wajib pakai guru. Kenapa? Karena akan menemukan istilah-istilah yang itu akan menjadi fatal pemahamannya kalau dipelajari tanpa guru. Ya contoh yang paling gampang adalah istilah semacam ini, alal aqilah. Jadi kalau menemukan lafaz al aqilah atau al aql, al aqlu begitu ya, dalam kitab-kitab fikih di mazhab apapun, terutama dalam kitabul jinayat, maka ingat salah satu di antara makna utamanya adalah keluarga besar, marga, kabilah gitu, atau yang semisalnya. Nah, taib. Lanjutkan sekarang. Wa amdul khata. Adapun kalau pembunuhan itu amdul khata. Amdul khata itu gak sengaja tapi mirip sengaja, atau dalam istilah apa? Lanjut. Atau dalam istilah sebagian para ulama, istilahnya itu, dan ini istilah yang lebih kondang, shibhul khata, shibhul amad, afwan ya, shibhul amad, mirip sengaja. Jadi mirip sengaja. Mirip sengaja itu adalah an yaksida dharbahu bima la yaqtulu ghaliba. Bima la yaqtulu ghaliba. Orang itu sengaja memukul, sengaja mengenai, tapi alat yang dipakai enggak biasa digunakan untuk membunuh, enggak biasa digunakan untuk membunuh. Gambaran yang saya katakan kemarin, yani ada orang mukul temannya, yani pakai pensil, terus mati. Mukulnya sengaja, ngenai orang yang dipukul sengaja, tapi alat yang dipakai gak lumrah bisa untuk membunuh. Karena ada unsur kesengajaan, maka namanya shibhul amad, mirip sengaja. Jadi mirip sengaja. Nah, an yaksida dharbahu bima la yaqtulu ghaliba, sengaja memukul dengan alat yang tidak biasa dipakai untuk membunuh, fayamut, lalu dia mati, lalu orang yang dipukul tadi meninggal dunia, fala qawada alaih, maka tidak ada qisas dalam masalah ini, tidak ada hukum qisas, bal tajibu diyatun mughalladhatun, yang wajib adalah membayar diyahnya mughalladhah, alal akilati muajjalatun, wajibnya adalah kewajiban keluarga dan tertunda sampai 3 tahun juga, tertunda sampai 3 tahun juga. Jadi tidak ada kisos, karena alat yang dipakai bukan alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Jadi tapi kewajiban dia bayar dia, tapi karena sengaja mengenai, wajibnya itu diyat mughalladhah, wajibnya diyat mughalladhah dibayar oleh al-aqilah, yani dan tertunda sampai waktu 3 tahun. Wallahu a'lam. Nah, wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun, dan syarat wajibnya qisas, maksudnya orang itu boleh diqisas itu apabila terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakunal qatilu baligha, kalau yang membunuh itu sudah balik, aqilan, orangnya waras, yani bukan orang yang gila, wa alla yakuna walidan lil maqtul, dia itu bukan orang tua dari yang terbunuh, wa alla yakuna walidan lil maqtul, dia itu bukan orang tua dari yang terbunuh, wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil, dan jangan sampai yang terbunuh itu lebih rendah dibandingkan pembunuh, bikufrin aurikin,
dengan kekufuran atau perbudakan. Berarti nazani Allah yakum. Jadi seorang pembunuh itu bisa dikisos apabila membunuh sengaja. Kita katakan tadi pembunuhan itu ada 3. Ada sengaja, tidak sengaja, mirip sengaja. Yang bisa dikisos hanya yang pertama. Karena yang tidak sengaja itu tidak boleh dikisos. Yang syibhul amd, mirip sengaja, juga tidak bisa dikisos. Satu-satunya yang bisa dikisos itu adalah qatlul amd, pembunuhan secara sengaja. Itu pun apabila terpenuhi 4 syarat. Itu pun apabila terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, pembunuhnya itu baligh. Pembunuhnya itu baligh. Kalau ternyata pembunuhnya itu anak kecil, maka nggak ada kisos, yang ada dia. Gambarannya anak umur 5 tahun membunuh temannya umur 4 tahun. Pembunuhannya jadi masuk dalam hukum sengaja. Jadi masuk dalam hukum sengaja. Tapi karena pelakunya adalah anak di bawah umur, belum balik, begitu, maka dia tidak dikisos, tapi wajibnya membayar dia. Itu balik. Akil. Syarat yang kedua adalah orang tersebut berakal. Jadi orang tersebut berakal. Dalam arti bukan orang yang gila. Jadi dan untuk menentukan apakah orang ini gila dan tidak, ya tergantung urf atau tergantung kepada keterangan dari badan terpercaya untuk dianggap bahwasanya dia itu gila atau tidak. Itu yang kedua, akilan, orangnya berakal. Yang ketiga, alla yakuna walidan lil maktul. Yang membunuh itu bukan orang tua dari yang terbunuh. Bukan kasus bapak membunuh anak. Yani bukan, yani kasus bapak membunuh anak. Adapun kalau kasusnya itu adalah bapak membunuh anak, maka tidak ada hukum kisos di situ berdasarkan yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, kalau kita belajar usul fikih itu maklum, kalau belajar usul fikih pada masalah hukmul wad'i itu ada masalah mani. Ada masalah mani. Mesti contoh yang sering kondang di kitab-kitab usul fikih itu al-ubuwatu mani'un minal qisas. Al-ubuwah itu adalah keberadaan pembunuh itu orang tua dari yang terbunuh, itu menjadikan penghalang untuk adanya qisas, menjadikan penghalang untuk adanya qisas. Nah, yang terakhir, wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil. Dan yang terbunuh tidak lebih rendah makomnya, levelnya dibandingkan dengan pembunuh. Bandingkan dengan pembunuh. Jadi strata sosial itu di mana-mana ada, tapi yang dipandang oleh syariat hanya 2. Yang membunuh muslim, yang terbunuh non muslim kafir, maka meskipun sengaja dan tidak dalam nuansa perang, maka tidak ada kisos. Bayar diyahnya iya, tapi tidak ada kisos. Jadi yang kita bahas itu tidak ada kisos. Bukan berarti tidak ada hukuman. Tidak ada kisos. Ada hukuman tapi bukan kisos. Nah, begitu gambarnya. Kufur. Aurik itu zaman sekarang nggak ada. Orang merdeka membunuh budak. Orang merdeka membunuh budak. Ada hukumannya? Ada, tapi bukan kisos. Kenapa? Karena beda level. Yang membunuh levelnya lebih tinggi secara strata sosial dibandingkan dengan yang
terbunuh, sehingga tidak bisa diberlakukan hukum qisas. Karena makna qisas itu adalah kesepadanan. Makna dari qisas itu adalah kesepadanan. Tatkala tidak sepadan antara membunuh dan yang dibunuh, maka tidak bisa jadi untuk diberlakukan hukum qisas tersebut. Wallahu alam. Masalah waktu talul jama'atu biwahid itu butuh penjabaran yang agak panjang. Kita paparkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar bersama pada pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sambil nunggu isya beberapa menit lagi. Apa ini? Sallallahu alaikum. Ma hiya syurutun nikah? Lo kok tiba-tiba nikah? Pengen nikah tuh. Apa saja syarat pernikahan? Syarat pernikahan gitu saja nggak ada. Yang ada fikihnya itu nikah itu ada rukun, arkanu an-nikah, rukun-rukun nikah harus ada kalau mau sahnya sebuah pernikahan. Ini mau sahnya sebuah pernikahan. Lah, setiap rukun itu memiliki syarat. Setiap rukun itu memiliki syarat. Contoh dalam pernikahan itu harus ada beberapa rukun. Yang pertama wali. Yang kedua yakni suami. Yang ketiga akad ijab dan qabul. Ini ijab dan qabul gitu ya, akad. Yang keempat misalkan saksi dalam sebagian madzhab. Ini para ulama. Yang kelima apa? Itu namanya rukun pernikahan. Lah, setiap rukun itu memiliki syarat. Setiap rukun memiliki syarat. Contoh kalau wali misalkan syaratnya muslim. Ini dan yang semisalnya. Jadi pembahasan tentang syarat pernikahan itu pembahasannya dimulai dulu dari rukun kemudian masuk kepada syarat dulu. Kalau jawab itu ya Ikhwan, itu panjang banget kalau itu. Apakah diat unta boleh diganti dengan uang yang senilai 100 ekor unta? Boleh, nggak ada masalah. Berapa ya Ikhwan? Berapa 100 ekor unta harganya? Hah? 1 ekor unta itu kisarannya 40 juta. Ya berarti 4 miliar. Lumayan. Enggak lumayan tak ya. Jika pembunuh dan keluarga tidak mau membayar dia, maka harus bagaimana? Hakim bertindak. Bertindak dalam arti kalau sebenarnya dia atau keluarga besarnya mampu tapi nggak mau untuk membayar dia, maka hartanya bisa diambil paksa oleh negara, oleh hakim. Ini bisa diambil paksa, ditelusuri. Misalkan kasus pembunuhan itu nggak sengaja, kemudian dia nggak mau bayar, nggak mau membayar, sudah lewat 3 tahun tetap nggak mau bayar dalam kasus tersebut, maka hakim berhak untuk ngambil paksa. Kalau zaman sekarang itu ditelusuri lewat jalur kependudukan, jalur kakak. Fulan ini keluarga besarnya siapa aja, ketemu kan langsung di database negara. Fulan. Oh, ada 100 orang misalkan. Ada 100 orang, berarti per orang bayar 40 juta. Per orang bayar 40 juta. Lalu sama hakim dicek orang-orang tersebut masuk ke BI, Bank Indonesia, untuk ngelacak rekening mereka masing-masing. Ternyata duitnya akeh-akeh, ya. Maka
boleh sama negara langsung diambil paksa 40 juta. Jadi lewat BI pusat itu bisa langsung dibekukan 40 juta. Kenapa? Untuk pembayaran dia. Itu dan yang bisa melakukan itu hanya negara, hanya pemerintah kaum muslimin. Apabila itu tidak memungkinkan, tidak ada hakim, tidak ada ini, tidak ada itu yang memungkinkan untuk menuntaskan hukum itu di dunia. Ingat ya, seorang muslim itu bakasannya bukan hanya hidup di dunia, tapi nek sampean bayar di dunia selamat akhirate. Nek di dunia gak gelem bayar, nanti di akhirate pahalai berkurang 4 miliar. Ngumpul no sholat, poso, yo dzikir, yo maca Quran sampai dapat 4 miliar pahala itu loh, suwi ya kawan. Lama. Begitu nanti di akhirat yang terbunuh bangun nuntut, ya Allah fulan ini pernah membunuhku dan keluargaku gak dikasih diat sama dia. Oh ya bener, caratannya bener. Akhirnya pahala 4 miliar dikasihkan sama ini orang tadi. Salah dewi. Ini orang mukmin tuh ya kawan, tidak bicara masalah dunia. Seorang mukmin itu cara berpikirnya adalah dunia, terutama akhirat. Jangan sampai kita itu menang dunia kemudian menjadi rugi di alam akhirat. Kita itu berusaha untuk selamat di dunia, berusaha untuk selamat di alam akhirat. Nah, apa hukum bayar diat juga ditetapkan di negara kita atau tetap mengikuti aturan hukum negara kita? Ana tidak tahu ada aturan diah di negeri kita. Tapi kalau sudah bicara jinayat ya kawan, itu bukan masalah pribadi-pribadi orang. Itu sudah masuk wilayah ini hukum negara. Itu sudah masuk wilayah hukum negara. Apabila ini para pelaku-pelaku kehakiman, peradilan di negeri ini melakukannya, maka itu adalah kebaikan dan keagungan karena menerapkan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka berarti di situ ada pelanggaran kepada ini Allah Subhanahu, syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya muter-muter kalau nggak bisa bayar, kalau nggak mau bayar. Berarti orang Indonesia rata-rata gak gelem bayar. Anda minta tasawur dari kata al-aql di Indonesia. Al-aql ya kawan, akal itu bukan akal ya. Akal itu jadi kalau di negeri Arab sangat mudah. Misalkan kalau kita ambil salah satu nama para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad Ibnu Saleh Ibn Utsaimin, gitu ya. Kemudian ada orang Fulan Ibnu Fulan Al-Utsaimin membunuh, maka al-aql adalah semua yang ujung namanya Al-Utsaimin. Itu al-aql. Ini itu al-aql. Syekh Abdurrahman As-Sudais, misalkan Sudais itu marga. Kalau ternyata salah, jadi si Abdurrahman As-Sudais dari keluarga besar Sudais yang jadi imam Hajjil Haram cuma satu. Ya orang jadi preman, orang jadi opo, itu kan satu marga, kawan. Ya ada yang jadi ini, jadi itu lah. Kalau kemudian salah satu di antara keluarga besar mereka ada yang membunuh, maka siapapun yang bermargakan As-Sudais misalkan, maka itu adalah akilah, akal. Itu kalau negeri Timur Tengah sangat gampang, sangat gampang. Adakah yang semacam itu di negeri Indonesia? Di Sumatera ada. Apa jenenge itu? Sirgar. Panjaitan, apa lagi? Ini apalah gitu ya? Yang ya bener ya? Hah? Ini apalah gitu ya? Kalau itu dianggap sebagai keluarga besar, berarti itu mana? Kalau di Sumatera, Kalimantan, Jawa.
Jawa iku blas gak duwe, ruwet Jawa iku. Kalau gambarnya di tanah Jawa berarti ditelusuri asabah. Ditelusuri asabah. Kalau memang tidak ada yang semacam itu, maka berarti ditelusuri asabah. Asabah itu keluarga jalur laki-laki. Bapak anak saudara, saudara sebapak, saudara kandung, paman, paman jauh, anak paman, anak saudara, terus begitu. Ini berlanjut. Itu adalah al-aqal kalau gambarannya untuk di Indonesia. Apakah diet unta ini paten karena harga berbeda di tiap negara? Yang paten itu unta. Yani adapun harganya bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan harga, tapi paten 100 ekor unta. Kalau saya katakan harganya unta itu 40 juta, berarti 4 miliar. Tapi jika suatu ketika nanti harganya unta itu 10.000, ini misalnya 10.000 rupiah, makanya berarti satu diet itu berapa gitu. Ya tergantung, sangat tergantung kondisi yang ada. Wallahu a'lam. Apa hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya dalam Islam? Pertama ya, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Tatkala tadi kita baca tidak ada qisas. Tidak ada qisas bukan berarti enggak ada pembunuh. Berarti bukan berarti enggak ada hukuman. Kenapa tidak? Ini kenapa para ikhwan azanillahu wa iyyakum? Bahwa dalam Islam itu orang tua yang membunuh anaknya tidak ada qisas. Pertama, karena fitrahnya manusia, orang tua itu nggak mungkin membunuh anak. Kalau sampai terjadi pembunuhan, itu yang menyesal, benar-benar menyesal orang tua sendiri. Maka tidak mungkin ada kisah di situ. Yang kedua, asal muasal anak itu ya karena ada orang tua. Maka tatkala anak terbunuh, nggak mungkin asalnya dia ikut dibunuh. Ikut dibunuh. Jadi yang ketiga, yang kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik, kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Yani tatkala kemudian anak itu milik orang tuanya, yani kalau sampai terjadi pembunuhan maka tidak ada qisas. Tidak adanya qisas bukan berarti tidak ada hukuman, ada hukuman. Tapi hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh hakim kepada orang tua tersebut. Ini, apa boleh open donasi untuk pembayaran diet? Tak kira kanggo pembangunan masjidmu. Akhil aziz barakallahu fikum. Open donasi itu masuk dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi jangan sampai masuk dalam minta-minta. Bahasanya enggak banyak open donasi padahal ngemis. Jadi open donasi itu boleh jika masuknya dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi bisa jadi terlarang kalau nuansanya menjadi ngemis. Pada saudara-saudaraku sama kaum muslimin, saya sedang terkena musibah, tolonglah saya, rekeningku sekian. Itu ngemis ya Wan, bukan open donasi itu. Dikasih judul ngemis. Pengumuman saya ngemis. Adapun kalau dari lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, kemudian ada satu musibah, kemudian ada niat untuk membantu, kemudian ini, kemudian itu dan macam-macamnya, maka itu insya Allah menjadi bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.